Di dalam liturgi gereja Katolik dikenal Trihari Suci, yakni Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci, atau 3 hari suci Paskah. Trihari Suci diawali dengan misa petang pada Kamis Putih, memuncak pada perayaan malam Paskah, dan akhir pada ibadah sore Minggu Paskah. Kamis Putih adalah perayaan awal Trihari Suci. Hari ini diperingati untuk mengenang momen kebersamaan Yesus dengan para murid di hari-hari terakhirnya dalam bentuk perjamuan terakhir. Momen ini ditandai dengan ritual membasuh kaki yang salah satunya dipahami sebagai simbol melayani sesama. Yesus menurunkan teladan melayani sesama ini pada murid-muridnya. Tercatat dalam Injil Yohanes, Yesus menuangkan air ke basi, membasuh kaki para murid, kemudian menyekanya dengan kain. Sebagai seorang guru, Yesus sesungguhnya layak mendapatkan perlakuan sebagaimana yang dilakukan terhadap muridnya. Namun dalam hal ini, Yesus justru memilih sebaliknya. Dalam hal ini, Yesus melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang guru. Makna Kamis Putih terlihat melalui tata garak membasuh kaki yang menyimbolkan sebuah teladan untuk rendah hati dan siap menjadi hamba yang mau melayani orang hina sekalipun. Sembari membasuh, Yesus juga mengajarkan perihal pelayanan pada para murid. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat padamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu." Di kesempatan itu pula, Yesus menyerahkan diri seutuhnya. Dia dikisahkan membagikan roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darahnya. Demikian makna Kamis Putih yang kiranya bisa diketahui dalam pelayanan Kamis Putih. Yang kedua, Jumat Agung. Jumat Agung adalah hari Jumat sebelum Minggu Paskah. Hari ini memperingati Yesus Kristus dan wafatnya di Golgota. Hari kematian itu sendiri tidak dicatat jelas di Alkitab. Ada yang menduga jatuh pada hari Rabu, tetapi lebih banyak yang menempatkan pada hari Jumat. Berdasarkan rincian kitab suci mengenai pengadilan Sanhedrin atas Yesus dan analisis ilmiah, peristiwa penyaliban Yesus sangat mungkin terjadi pada hari Jumat. Tetapi tanggal terjadinya tidak diketahui dengan pasti. Dan akhir-akhir ini diperkirakan terjadi pada tahun 33 Masehi oleh dua kelompok ilmuwan yang sebelumnya diperkirakan terjadi pada tahun 34 Masehi oleh Newton via perhitungan selisih antara kalender Yahudi dan kalender Julian dan besarnya bulan Sabit.
Yang ketiga, Sabtu Suci. Dalam agama Kristiani maupun Katolik adalah Sabtu Suci atau Sabtu Sepi. Hari setelah Jumat Agung. Sabtu Suci dalam agama Kristiani Katolik adalah Sabtu Sunyi atau Sabtu Sepi. Sabtu Suci hari setelah Jumat Agung dan sebelum Minggu Paskah. Sabtu Suci merupakan hari terakhir dalam pekan suci yang dirayakan oleh orang Kristen sebagai persiapan perayaan Paskah. Hari Sabtu Suci memperingati pada saat tubuh Yesus Kristus dibaringkan di kubur setelah pada hari Jumat Agung mati disalibkan. Keesokan harinya Yesus bangkit dari kematiannya. Sabtu Suci merupakan hari di mana umat Kristen atau Katolik merenungkan peristiwa-peristiwa menjelang kematian Yesus Kristus melalui penyaliban. Sabtu Suci juga merupakan peringatan berjaga selama 40 hari yang dilakukan oleh pengikut dari Yesus setelah kematian dan dikuburkannya pada Jumat Agung. Bagi umat Kristen, Sabtu Suci juga menjadi momen untuk merenungkan pengorbanan serta kasih Yesus Kristus. Ini juga menjadi momen peralihan dan peristiwa menyedihkan Jumat Agung menjadi perayaan kemenangan pada Minggu Paskah. Pada Sabtu Suci ini juga menjadi momentum bagi umat Kristen untuk melakukan perenungan dan mengingat kembali bagaimana besarnya kebaikan Tuhan pada umatnya, menyadarkan diri dan menghabiskan waktu khusus untuk berdoa dan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, baik berdoa secara individu, bersama keluarga maupun di gereja. Dalam Sabtu Suci ada 3 hal yang dapat direnungkan umat Kristen maupun Katolik. Yang keempat, makna Minggu Paskah. Bagi umat Kristen, makna Minggu Paskah identik dengan Yesus yang oleh Paulus disebut sebagai anak domba Paskah. Umat Kristen hingga saat ini percaya bahwa Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Paskah merayakan hari kebangkitan tersebut dan merupakan perayaan yang terpenting karena memperingati peristiwa yang paling sakral dalam hidup Yesus, seperti yang tercatat di dalam keempat Injil di Perjanjian Baru. Perayaan inilah yang dinamakan Minggu Paskah, Hari Kebangkitan atau Minggu Kebangkitan. Paskah tahun ini sangat berbeda dengan Paskah tahun lalu. Paskah tahun ini stasi kami kedatangan mahasiswa dari Unika Santo Paulus. Cuaca Paskah tahun ini juga berbeda dengan tahun lalu. Pada tahun ini cuacanya cerah. Dan Paskah tahun ini juga sangat ramai dibandingkan dengan Paskah itu. Karena di stasi kami juga kedatangan umat dari stasi lain yang ingin mengikuti Paskah di kami.